A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah merupakan suatu kewajiban terhadap kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian itu ialah agama yang lurus. Ketahuilah, salat menurut bahasa adalah ad-du'a, sedangkan menurut istilah adalah aqwalu wal af'alu makhsusatun mubtatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimih. Jadi salat menurut istilah adalah suatu ucapan atau perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maksud dari makhsusatun adalah khusus. Yang dimaksud dengan khusus adalah suatu ibadah yang hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini adalah suatu ibadah yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, salat merupakan mirajul mukminin, tempat orang-orang mukmin untuk meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumur Ramadan, wa hajjul bait." Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah beribadah atau menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi puncak Islam ini ada kepada bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyahadat, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, barulah kita mendirikan salat. Maksud dengan mendirikan salat ini adalah orang yang betul-betul mendirikan salat, bukan orang yang hanya salat saja, tetapi orang yang mendirikan salat ini adalah orang yang ketika berada dimanapun dan kapanpun, pada saat apapun, pada sesibuk apapun, ia tetap melaksanakan salat. Walaupun dalam keadaan genting, dalam keadaan perang, dalam keadaan apapun, ia tetap melaksanakan salat. Kemudian adalah menunaikan zakat. Setelah kita salat, lalu diiringi dengan menunaikan zakat. Karena suatu ibadah yang tidak diiringi dengan zakat, maka Allah tidak akan menerimanya. Contohnya salat. Jika kita salat, cuma kita tidak menunaikan zakat, maka Allah tidak menerima salat kita. Dan begitu juga puasa. Jika kita puasa di bulan Ramadan ini, cuma kita tidak menunaikan zakat, maka puasa kita hanya sampai di langit-langit saja, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, yang tadi itu adalah termasuk asas-asas penting dalam Islam, terutama adalah salat, karena setelah iman adalah salat. Untuk itu, dirikanlah salat.
Orang yang mendirikan solat maka dia mendirikan agamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya ia telah merubuhkan, menghancurkan agamanya sendiri. Untuk itu, dirikanlah solat, karena kita sebagai seorang muslim dan muslimah diwajibkan atas kita untuk solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jikalau kita solat, maka Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang mendatangkan dosa. Allah akan menjauhkan dari kita. Maka untuk itu laksanakanlah solat. Ketahuilah, amal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah solat. Awwalu ma yuhasabu ala abdi yaumal qiyamah as-salatu. Fa in saluha saluhat sa'iri amalihi, wa in fasadat fasadah sa'iri amalihi. Amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah solat. Maka jika solatnya baik, maka seluruh amalnya ikut baik. Dan jika solatnya rusak, maka seluruh amalan kita juga akan ikut rusak. Jadi untuk itu hadirin wal hadirat, jagalah solat agar Allah juga menjaga kita dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Untuk itu jagalah solat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.